Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel Jalan Terang yang sebelumnya bernama Titik Terang. Bagaimana kabar kalian? Pasti semakin hari semakin dekat dengan Tuhan ya, terutama di tahun jubileum ini yang hanya berlangsung 25 tahun sekali. Bapak Paus Fransiskus beberapa waktu lalu telah mengumumkan secara resmi dimulainya tahun jubileum atau tahun suci, dimulai 25 Desember 2024 dan akan diakhiri 6 Januari 2026 mendatang. Tema tahun jubileum kali ini adalah Peziarah Pengharapan. Kalau teman-teman ke gereja, pasti melihat ada banner yang diletakkan di dalam atau di luar gereja yang terdapat logo dan maskot tahun jubileum dengan disertai tulisan Peziarah Pengharapan atau Spes Non Confundit, yaitu harapan tidak mengecewakan. Perayaan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk pengampunan dosa, pembebasan dari hukuman dosa, dan kesempatan bagi umat untuk memperbarui iman melalui ziarah dan pertobatan. Dalam tahun ini, umat diharapkan untuk lebih lagi melakukan tindakan amal dan belas kasih kepada sesama yang membutuhkan, dan melakukan refleksi baik secara individu maupun kelompok. Tahun jubileum pertama kali ditetapkan oleh Paus Bonifasius VIII pada tahun 1300 dan sejak itu dirayakan secara berkala. Kali ini yang akan kita bahas bersama adalah tentang logo dan maskot tahun jubileum. Logo tahun jubileum bergambarkan 4 figur yang saling berpelukan, ombak besar dan figur utama yang memegang salib berujung jangkar. 4 figur yang berpelukan melambangkan umat manusia dari 4 penjuru bumi yang saling menjaga persaudaraan dan solidaritas yang menyatukan umat manusia. Figur utama yang memegang salib melambangkan keimanan dan pengharapan yang kuat terutama di saat-saat berat. Ombak besar melambangkan kenyataan bahwa ziarah kehidupan tidak selalu berjalan mulus, namun terdapat banyak juga rintangan. Salib yang berujung jangkar mempunyai makna kehidupan yang luas, menuntut panggilan yang lebih besar untuk berharap. Jadi pada dasarnya jangkar juga melambangkan harapan. Simbol salib melengkung dan membungkuk ke arah 4 figur dimaknai sebagai sesuatu yang dinamis dan tidak meninggalkan manusia sendirian, tetapi saling mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan untuk menawarkan kepastian kehadirannya dan harapan. Sementara itu, maskot tahun jubileum adalah seorang gadis peziarah bernama Luce. Luce berasal dari bahasa Italia yang berarti cahaya. Bergaya dengan mantel hujan kuning yang merupakan warna bendera Vatikan, sepatu bot yang kotor, dan salib peziarah. Misi Luce adalah membimbing para peziarah muda menuju harapan dan iman. Apa makna maskot Luce? Ayo kita mulai dari kilau di mata Luce yang berbentuk kerang. Adalah simbol kerang Camino de Santiago, yaitu lambang perjalanan ziarah Katolik. Sementara cahaya di mata melambangkan visi dari cahaya Tuhan dan perjalanan menuju cahaya tersebut. Kalung rosario yang digunakan oleh Luce mewakili hidup yang dipenuhi dengan doa. Rosario juga melambangkan doa bagi umat Katolik yang sederhana dan dapat dilakukan setiap hari. Teman-teman pasti sangat mengenal doa rosario dan sering mendoakannya kan? Kemudian tongkat pejalan kaki atau bordone menggambarkan perjalanan peziarah yang sulit dan sebuah perjalanan menuju keabadian. Luce juga menggunakan jas hujan pelaut berwarna kuning yang menyimbolkan perjalanan Luce melewati badai. Jas hujan juga menggambarkan sebagai pelindung bagi para peziarah dari gangguan dan perlindungan ilahi dalam perjalanan menuju keabadian. Sepatu bot kotor melambangkan kerendahan hati dan perjalanan yang panjang dan sulit, serta warna hijau sebagai harapan yang digaungkan dalam moto jubileum Peziarahan Pengharapan. Maskot yang sangat keren ini diciptakan oleh Simon Legno, pendiri bersama merek budaya pop Tokidoki asal Italia. Simon juga merancang teman-teman peziarah Luce, yaitu V yang berjaket merah, Sin yang berjaket hijau, dan Sky yang berjaket biru. Selain itu, Luce juga ditemani malaikat Lubi yang melambangkan kehadiran Tuhan yang menemani perjalanan setiap orang, dan malaikat pelindung sebagai pendamping sepanjang hidup. Di topi Lubi ada gambar jangkar laut yang melambangkan pengharapan. Selain itu ada Aura, seekor burung merpati sebagai simbol Roh Kudus yang melambangkan pendamping perjalanan, kemurnian, pencarian Tuhan, kebebasan, dan pembawa pesan perdamaian. Dan satu lagi Santino, seekor anjing yang dalam cerita orang kudus asal Spanyol San Rocco atau Santo Peziarah
adalah tanda penyelenggaraan ilahi yang membantunya pada saat yang sangat dibutuhkan. Juga melambangkan kesetiaannya pada panggilan Tuhan. Anjing juga menjadi simbol persahabatan. Nah, begitulah sahabat semua arti dari logo dan maskot tahun jubilium. Semoga kita semua, terutama kaum muda, bisa menjalani perjalanan persiaran kita di dunia ini dengan penuh iman dan pengharapan, sekalipun diterpa badai kehidupan yang berat. Kita ditemani oleh Tuhan Yesus, malaikat pelindung, dan Roh Kudus. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Salve!